kata-kata yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Boleh nggak sih orang menyebut orang lain buzzer RP? Buzzer RP ini memang istilah berkonotasi negatif yang orisinal Indonesia. Di negara ini, istilah buzzer RP ditujukan pada orang-orang yang aktif di media sosial yang dibayar untuk mendukung pemerintah dan menyerang mereka yang anti pemerintah. Jadi, ada dua tipe buzzer. Buzzer saja adalah orang-orang yang menggunakan media sosial untuk mengkritik pemerintah. Sementara buzzer RP adalah orang-orang yang dibayar untuk membela pemerintah. Kelompok yang kritis pada pemerintah memberi stigma macam-macam pada para buzzer RP ini. Dari sampah demokrasi, musuh demokrasi, nanah demokrasi, dan sebagainya. Nah, sekarang kembali pertanyaannya. Boleh nggak sih seseorang menyebut orang lain sebagai buzzer RP? Pertanyaan ini saya lontarkan karena beberapa hari yang lalu staf ahli Menteri Kominfo, Henry Subiakto, menulis tweet soal ini. Kata dia, menuduh orang lain sebagai buzzer RP tanpa dasar bisa dipidanakan dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Menurutnya, tindakan itu tergolong dalam kategori mencemarkan nama baik. Memang kemudian Henry mengatakan, semua tergantung pada orang yang dituduh sebagai buzzer RP. Kalau korban ikhlas, ya nggak diproses katanya. Henry Subiakto adalah seorang profesor komunikasi dari Universitas Airlangga dan dia juga menjabat sebagai seorang staf ahli Menteri Kominfo. Sehingga layak ditanya, tweetnya itu sepenuhnya merupakan pandangan pribadi atau mewakili sikap pemerintah secara keseluruhan? Saya sih berharap itu cuma merupakan pandangan pribadi. Karena kalau itu adalah sikap pemerintah, kita menghadapi persoalan yang serius. Sekedar menyatakan orang sebagai buzzer RP rasanya nggak layak membuat orang itu diadukan ke polisi, dibawa ke pengadilan, atau lebih buruk lagi di penjara. Menyebut orang lain sebagai buzzer RP itu lebih ke arah mengejek, menyindir, atau mungkin menghina. Dan itu adalah hal-hal yang seharusnya dijamin dalam demokrasi. Yang layak dilarang adalah fitnah atau pencemaran nama baik. Misalnya saja, saya bisa memperkarakan orang yang menyebut saya menerima suap dari orang tua mahasiswa agar mahasiswa itu masuk UI, padahal saya tidak pernah menerima suap. Atau saya dituduh menjual film-film porno, padahal saya tidak melakukannya. Itu namanya fitnah. Dan itu pun tidak perlu diperkarakan secara pidana kalau orang yang menuduh saya itu sebenarnya cuma kurang periksa atau melakukannya untuk kepentingan masyarakat. Jadi bisa saja dia menuduh saya terima sogokan karena dia sebenarnya ingin menjaga agar tidak terjadi praktek kotor di UI. Dan bukan karena dia ingin menjatuhkan reputasi saya. Dan kemudian misalnya dia minta maaf setelah tahu bahwa saya sebenarnya tidak terima suap. Dengan kata lain, bahkan dalam kasus fitnah pun kita sebaiknya tidak perlu buru-buru mengadukan orang secara hukum. Apalagi dalam kasus buzzer RP. Anggapan bahwa buzzer RP itu buruk sebenarnya cuma bersifat konotatif. Jadi cuma kesan. Tidak ada fakta objektif bahwa menjadi buzzer RP itu buruk. Anggapan bahwa buzzer RP itu adalah musuh demokrasi, sampah demokrasi, nanah demokrasi hanyalah anggapan yang dibuat-buat. Jadi menuduh orang lain sebagai buzzer RP tidak dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik karena semua hanya mengandalkan persepsi yang subjektif. Kedua, menjadi buzzer RP itu sendiri bukanlah pekerjaan yang melanggar hukum. Kalau menjadi public relations pemerintah yang pekerjaannya membangun image positif pemerintah adalah sebuah pekerjaan yang sah, maka menjadi buzzer RP yang dibayar pemerintah pun sebenarnya juga sah. Karena itu menuduh atau menyebut seseorang sebagai buzzer RP bukanlah tindakan yang menuduh orang lain melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi sembarangan menganggap orang lain sebagai buzzer RP itu memang tindakan yang tidak pantas. Tapi ini cuma urusan etika, keberadaban, dan sopan santun, bukan urusan hukum. Karena itu dalam pandangan saya apa yang dikatakan Henry berlebihan. Saya paham barangkali Henry berniat baik, ingin membela kami-kami ini yang sering dituduh sebagai buzzer RP. Cokro TV misalnya diisi oleh orang-orang yang lazim digambarkan oleh kaum anti pemerintah sebagai buzzer RP. Ada saya, Denny Siregar, Eko Kuntadi, dan juga Nong Darol dan Ahmad Sahal.
Kami dasarnya pendukung Jokowi, dan karena itu kami sering disebut buzzer RP. Tentu saja kami sebenarnya tidak nyaman dengan istilah itu, karena seolah kami membela Jokowi karena kami dibayar Jokowi atau pemerintah. Tapi kami tak mau terlalu ambil pusing karena sadar ucapan itu datang dari hati yang sakit atau kebencian semata. Mereka pada dasarnya sebel saja karena mereka kalah. Karena itu mereka menyebut kami sebagai buzzer RP. Tapi seperti saya katakan, sikap semacam itu tidak perlu terlalu dirisaukan. Buat saya dan teman-teman di Cokro, kebebasan berpendapat adalah hal prinsipil dalam demokrasi. Presiden Jokowi sendiri selama ini sudah menunjukkan sikap bijaknya soal kebebasan berpendapat. Tidak pernah sekalipun dia menegur, apalagi mengancam media yang dengan sembarangan memberikan gambaran salah dan bahkan menghina dirinya. Dia disebut antek Cina, keturunan PKI, tidak lulus kuliah, jokodok, dan sebagainya. Dan tidak sekalipun dia berusaha membungkam orang-orang yang menghinanya itu. Ketika banyak orang mengeluh karena Undang-Undang ITE sering digunakan untuk mempidanakan netizen, Presiden Jokowi jelas meminta adanya revisi Undang-Undang ITE itu. Buat saya itu menunjukkan betapa Presiden Jokowi sepenuhnya percaya pada kebebasan berpendapat. Karena itu menjadi penting untuk mengetahui apakah tweet Henry mewakili sikap personalnya saja atau Menkominfo atau bahkan pemerintah secara umum. Apalagi kita juga mendengar adanya rencana untuk memasukkan pasal-pasal ancaman pidana bagi mereka yang menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam rencana KUHP yang sedang digodok di DPR. Itu adalah ancaman yang serius bagi demokrasi. Di masa sebelum reformasi, sebenarnya ancaman terhadap warga yang menghina kepala negara memang termuat dalam KUHP. Namun berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2006, pasal itu dihapuskan dengan alasan untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Jadi kalau sekarang revisi KUHP menyertakan kembali ancaman tersebut, itu merupakan pertanda bahwa Indonesia akan kembali ke era Orde Baru. Apa yang ditweet Henry memang tidak terkait dengan KUHP tersebut, namun semangatnya kurang lebih sama. Dia dan mereka ingin menghidupkan kembali ancaman atas penghinaan terhadap presiden di KUHP sama-sama tidak percaya pada arti penting kebebasan berpendapat dan berbicara. Mudah-mudahan peringatan ini tidak terlambat. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.